tentang kemungkinan beliau untuk maju sebagai presiden kembali di tahun 2024 ya, pada yang periode ketiga. Saya sendiri termasuk dari yang rasanya agak keberatan ya, kurang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang ke-60, bertepatan dengan 21 Juni 2021. Karena beliau lahirnya itu pada tanggal 21 Juni 1961. Semoga panjang umur, berkah, selalu diberikan kesehatan dan mampu diberikan kemampuan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanahnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, ngomongin masalah Jokowi sekarang yang lagi agak hangat diperbincangkan itu adalah tentang kemungkinan beliau untuk maju sebagai presiden kembali di tahun 2024 ya. Jadi untuk pada yang periode ketiga. Ada pro dan kontra, banyak yang mendukung, tapi juga tidak sedikit yang menolak. Saya sendiri termasuk dari yang rasanya agak keberatan ya, kurang setuju. Karena terlepas dari misalnya memang beliau itu adalah tokoh yang memang sangat dianggap berkompeten, sangat tepat sekali untuk menjadi sosok pemimpin di negeri ini, orang nomor satu di Indonesia. Tetapi dalam demokrasi dan dalam manajemen organisasi, faktor kaderisasi itu sangat penting. Meskipun ada orang yang hebat, orang yang memang sangat kompeten, tetapi jika dia kemudian berkuasa sangat lama sekali, itu akhirnya hanya akan menjadi sebuah langkah mundur bagi organisasi tersebut, termasuk bagi negara Republik Indonesia. Kaderisasi akan memberikan kesempatan untuk kaum muda atau orang lain untuk berpartisipasi, menyalurkan potensi yang ada, kemampuan yang ada untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan negara ini. Apalagi dalam realitas organisasi, baik itu negara, politik dan lain sebagainya, sehebat apapun orangnya, sepintar apapun orangnya, pasti dia akan berbenturan dengan sistem yang sudah terbangun lebih lama, bahkan sebelum dia mencalonkan dan dilantik sebagai pemimpin atau presiden. Kita tahu di Indonesia mengandung sistem demokrasi Pancasila, yang dimana di situ model pemerintahannya dibagi menjadi tiga, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan ini sudah terbangun sejak lama, ada partai-partai dan segala macam, sehingga sistem ini sudah terbangun begitu kokoh, begitu kuat, sehingga ketika seorang tokoh kemudian menjadi presiden ya, ada warga negara yang menjadi presiden, otomatis dia akan berhadapan dengan sistem-sistem yang terbangun tersebut ya, baik dalam artian positif ataupun negatif. Artinya dia bukanlah tiba-tiba adalah orang yang superpower begitu kuat kemudian mengendalikan segalanya ya, tidak seperti itu, tidak seideal itu sebenarnya. Maka kemudian sering kita lihat ya, mulai dari tingkatan kepala desa, bupati, gubernur, bahkan sampai kepada presiden, orang-orang kemudian melihat bahwa dia kemudian orang itu menjadi sosok yang berubah. Dari yang awalnya mungkin dalam janji-janji kampanye bilangnya A, tapi tiba-tiba ketika sudah dilantik dan menjadi pemimpin, dia berubah menjadi B. Ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan yang pertama, dia memang punya niat tidak baik. Artinya memang dari awal kampanye, janji-janji yang diberikan itu hanya sekedar sekedar bumbu-bumbu dalam politik saja, sehingga untuk menarik minat dari masyarakat, untuk mendapatkan suara agar kantong-kantong suara mereka menjadi tebal dan besar, mereka menciptakan sebuah wacana-wacana program dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki nilai jual dan nilai pilih bagi masyarakat. Tetapi akhirnya karena memang dari awal dia tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan program tersebut, sehingga dia kemudian di tengah perjalanan ketika sudah jadi, dia akan berubah ke warna aslinya, sifat aslinya. Kemungkinan yang kedua adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada sistem yang harus dihadapi. Jadi misalnya ada seorang
kepala desa, bupati, gubernur, hingga kemudian presiden, itu dari awal dia memang punya prinsip, punya rencana untuk program A misalnya, akan menjalankan roda pemerintahan dengan garis jalan A, tetapi kemudian setelah dilantik ternyata yang dia hadapi itu justru begitu kompleks ya, apalagi untuk Indonesia, ada partai, ada oposisi, ada lain sebagainya, dan banyak sekali, belum lagi ketika dibenturkan dengan masalah-masalah hubungan dengan dua negara, ada hubungan dengan negara-negara lain ya, ada bilateral, ada multilateral dan segala macam, sehingga bukannya tidak ingin dilaksanakan, tetapi dia harus melewati beberapa tikungan, persimpangan, tanjakan, turunan dan segala macam yang itu mungkin waktunya tidak cukup melaksanakan apa yang sudah direncanakan, apalagi presiden dibatasi dengan waktu yang hanya sekedar 5 tahun, sementara misalnya masalah yang dihadapi itu begitu banyak. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian model seperti ini, demokrasi ya, demokrasi Pancasila ini kemudian begitu buruk sehingga kemudian membuat seseorang menjadi yang pintar, yang awalnya punya prinsip yang baik, kuat, kemudian berubah karena terpengaruh oleh sistem? Apakah tidak lebih baik dengan sistem pemerintahan yang ditawarkan oleh kelompok sebelah ya, yaitu dengan khilafah? Ya, tidak seperti itu juga. Yang pertama, belum tentu khilafah itu memiliki nilai tawar sebagai solusi terhadap segala permasalahan yang ada di bangsa ini, meskipun sumbernya adalah berdasarkan dari syariat Islam misalnya, karena dalam demokrasi Pancasila tersendiri itu nilai-nilai yang ada di dalam itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilaksanakan oleh yang disyariatkan oleh agama Islam. Tetapi permasalahannya ini adalah bukan sumber hukumnya, bukan dasar negaranya, tetapi pelaksananya, penegak hukumnya, pelaksana roda pemerintahan, pembuat rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi hukumnya memang ideal, sumber hukumnya ideal, undang-undang dasarnya ideal, dasar negaranya memang ideal, tetapi pelaksanaan di lapangan itu yang masih kurang. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika sistem khilafah ini juga dilaksanakan, maka ketika orang-orang yang melakukan itu pelaksananya masih punya mental yang sama dengan demokrasi Pancasila misalnya, ini malah kemudian akan menjadi kehancuran yang begitu besar ya, semakin besar, karena yang dibawa itu sudah syariat ya, syariat Islam, hukum agama, tapi dilanggar secara berjamaah misalnya, ini kan sebuah kehancuran yang sangat nyata. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ketika kita misalnya ingin mengubah demokrasi Pancasila dengan sistem khilafah, maka otomatis seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, ada sistem yang sudah terbangun kokoh dan kuat. Maka ketika kita akan mengubah sebuah sistem negara, ini artinya kita melakukan sebuah revolusi, perubahan besar-besaran mulai dari tingkat grassroots paling bawah hingga yang paling atas, atau dari atas ke bawah. Ini dirombak secara total, maka tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan, terhadap kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan dan lain sebagainya. Tentunya di era sekarang ketika negara-negara lain sudah berkembang, maju, meningkatkan teknologi, pengetahuan dan segala macam, kita masih berputar-putar masalah ideologi, masalah dasar negara dan lain sebagainya. Ibaratnya dalam kompetisi balap motor, ketika motor-motor yang lain sudah ngebut ya, sudah berangkat, kita masih bongkar mesin, masih ganti ban, masih ganti oli dan segala macam. Ini tentunya sangat disayangkan sekali dan tidak mungkin untuk kita laksanakan. Ya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita, kelompok-kelompok yang memperjuangkan khilafah itu tidak mutlak salah, tetapi telat ya, terlambat. Artinya para penggagas dan pendiri negara Republik Indonesia ini dulu memang sudah musyawarah, dan itu memang sudah diwakili oleh berbagai tokoh, berbagai kalangan, dan sudah menjadi sebuah mufakat bersama, persetujuan bersama, kesepakatan bersama untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Artinya ibarat sebuah bangunan ini udah kokoh, sudah mulai semakin tinggi, semakin bagus, tapi kemudian karena tidak cocok ya misalnya harus dihancurkan lagi lantai dasarnya, fondasinya, itu kan merusak semua yang ada justru. Kalau salah satu solusinya menurut saya ya bikin bangunan lagi, bikin rumah lagi.
dibikin di tempat lain gitu ya, bikin negara di tempat lain, itu aja mungkin solusinya. Jadi tugas kita bersama-sama adalah bagaimana kita merawat negara ini dengan dasar negara demokrasi Pancasila yang memang sudah disepakati, dan rasanya ini justru memang bisa merangkul semua keanekaragaman bermacam-macam suku, budaya, agama, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Jokowi. Semoga terus diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi segala macam tantangan dan ujian yang terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.